Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyong Stories. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 24. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ian langsung menatap Chanyol. Kenapa kamu bicara seperti itu, Chanyol? Mereka pasti salah paham dan mengira kita memiliki hubungan, ucapnya. Ren mengejar Yeri dengan kaki panjangnya. Ia dengan mudah menahan langkah gadis itu. Lepas jatuh Yeri masih terisak menepis kasar tangan Ren. Ren bingung harus berbuat apa dengan kondisi ini. Aku tahu kamu kaget, aku juga kaget. Aku tidak tahu jika ibuku dan ayahmu sedang dekat, serunya. Yeri tidak peduli dan kembali melanjutkan langkahnya. Pulanglah, gumannya pelan. Ren menggigit bibir bawahnya. Ia benar-benar frustasi saat ini. Mungkin Yeri juga demikian. Ren pulang ke rumah dan melihat Taeyong sedang duduk sendirian di sofa ruang tengah. Rahangnya mulai mengeras. Ia tidak bisa membayangkan ayahnya sedang sendirian sedangkan ibunya sedang bersama pria lain. Tapi bukankah dulu Taeyong juga seperti itu pada Yen? Ren sebenarnya masih tidak banyak tahu tentang sikap ayahnya dulu pada ibunya. Taeyong menoleh saat mendengar suara langkah kaki. Kenapa kau baru pulang, Ren? Tanya Taeyong datar. Emakku, tadi aku ada tugas kelompok di rumah teman ayah. Jawab Ren. Pertama kalinya ia berbohong pada Taeyong. Cepat ganti bajumu dan makanlah, guman Taeyong lalu kembali membaca buku yang ada di tangannya. Ren masih berdiri di tempatnya dan menatap Taeyong lekat. Apa sebaiknya ia tidak memberitahu Taeyong apa yang ia ingat hari ini? Jika ia beritahu ayahnya, ia takut kedua orang tuanya akan bertengkar lagi. Taeyong menoleh dan melihat Ren masih di sana sedang menatapnya. Kenapa kau masih di sana? Ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengan ayah? Ah, tidak ya, jawab Ren langsung berbalik dan beranjak menuju kamarnya. Yeri, suara berat Chanyol memenuhi ruangan luas itu. Langkah panjang Chanyol mulai menaiki tangga dan menuju kamar Yeri. Buka pintunya, seru Chanyol sembari memukul-mukul keras pintu kamar berwarna putih itu. Yeri tidak menjawab, tidak terdengar sepatah kata pun. Chanyol menghela nafas panjang dan mengambil kunci cadangan yang berada di laci dekat pintu kamar Yeri. Chanyol membuka pintu dengan kasar dan melihat Yeri sedang duduk di lantai samping tempat tidurnya sembari menunduk. Chanyol langsung menghampiri Yeri dan berkaca pinggang di hadapan putrinya itu. Sudah berapa kali ayah bilang, jauhi putra Kim Taeyong itu. Dia pasti memiliki sifat seperti ayahnya, suka mempermainkan hati wanita. Ia tidak mau kau bernasib sama dengan Yen, dibuang saat Taeyong sudah mendapatkan semua kekayaan yang ia inginkan. Gisakan tangan Yeri mulai terdengar. Aku mencintai Ren, ayah, ucapnya pelan. Chanyol menggeleng pelan. Putuskan hubunganmu dengannya. Ayah tidak mau kau bernasib sama dengan Yen. Seterusnya lalu beranjak pergi. Apa ini semua karena ibu Ren? Kau melarangku dengan putranya agar kau bisa bersama ibunya kan? Teriak Yeri. Sontak membuat langkah Chanyol berhenti. Chanyol perlahan menoleh. Memang benar. Ayah mencintai Yen dan tidak akan membiarkan wanita itu merasa sedih lagi. Dan ayah juga tidak akan membiarkanmu bernasib seperti Yen karena ulah pria seperti Ren dan ayahnya itu, paham? Dada Yeri semakin terasa sesak setelah mendengar ucapan Chanyol. Ren orang yang baik ayah, dia tidak seperti yang ayah tuduhkan. Ren lebih mewarisi sifat ibunya, ucap Yeri dengan suara serak. Sudahlah, jangan membantah perintahku. Putuskan hubunganmu dengannya dan jangan berhubungan lagi dengan anak itu. Jika kau masih membantah, aku akan mengirimmu ke Amerika. Kau lanjutkan sekolah di sana dan tidak boleh kembali lagi ke negara ini, ucap Chanyol tegas dan beranjak pergi dari kamar Yeri. Kisah tangis Yeri semakin keras. Kenapa ayahnya menjadi seegois itu? Taeyong pergi ke rumah sakit karena Jongkook terus bertanya dan mendesaknya agar memeriksa kesehatannya ke dokter. Taeyong memasuki sebuah ruangan dan melihat seorang wanita cantik sedang duduk di sana. Taeyong sedikit bingung karena biasanya dokter yang ada di ruangan itu seharusnya laki-laki. Dokter wanita itu tersenyum ke arah Taeyong. Annyeonghaseyo Tuan Kim, ucapnya ramah sembari membungkuk hormat. Di mana Dokter Park? Saya tidak salah masuk ruangan kan?
Dokter cantik itu tersenyum manis. Oh tidak kok Tuan, Anda sudah masuk di ruangan yang benar. Saya adalah dokter yang akan menggantikan Dokter Pat di rumah sakit ini. Nama saya Ji-hyo, ucapnya. Oh, jawab Taeyong pelan. Anda mau periksa apa Tuan? Tanya Jisoo menatap pria tinggi dan tampan di depannya itu. Beberapa waktu lalu aku mengalami mimisan. Aku ingin periksa apa aku memiliki penyakit atau hanya kelelahan. Oh baiklah, silakan berbaring di sana, ucap Ji-hyo tersenyum tipis menunjuk ke arah tempat tidur. Saat Taeyong sudah berbaring di tempat tidur itu, Ji-hyo pun langsung memeriksa Taeyong mulai dari mata hingga detak jantungnya. Ji-hyo langsung salah fokus pada wajah mulus pria di depannya itu. Ternyata benar kata orang-orang. Bodoh sekali istrinya telah selingkuh dari pria sesempurna ini, pikir Ji-hyo. Beberapa menit kemudian, Ji-hyo pun sudah selesai memeriksa kesehatan pria itu. Taeyong bangun dari tempat tidurnya dan kemudian duduk di kursi berhadapan dengan Ji-hyo. Anda hanya kelelahan Tuan, hindari berpikir terlalu berat dan jangan bergadang, ucap Ji-hyo sembari menulis beberapa nama vitamin pada kertas putih. Ini akhir-akhir ini saya memang sedang banyak pikiran. Ji-hyo tersenyum tipis. Anda sampai mimisan memikirkan masalah itu. Lupakan saja mantan istrimu itu Tuan, masih banyak di luar sana wanita yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan. Taeyong hanya mengangguk pelan menanggapi ucapan Ji-hyo. Ini ada beberapa vitamin, Anda bisa membelinya di apotek Tuan, ucap Ji-hyo memberikan sebuah kertas berisi beberapa nama vitamin. Terima kasih dokter, ucap Taeyong berdiri dari duduknya dan langsung beranjak pergi. Ji-hyo menatap punggung Taeyong tanpa berkedip. Taeyong memasuki mobilnya dan melihat sebuah kotak makanan milik Yen masih ada di sana. Ia tersenyum tipis dan kembali mengambil kotak makanan berwarna merah itu. Taeyong pun mengambil ponselnya dan menelpon Yen. Halo, jawab wanita itu dari seberang sana. Taeyong melihat jam tangannya. Tumben Yen mendapat panggilannya cepat. Biasanya ia harus telepon berkali-kali baru wanita itu akan menjawabnya. Tumben kau cepat mengangkat telepon dariku, tanya Taeyong. Yen yang sejenak, sebenarnya hari ini ia libur bekerja dan sekarang sedang mencuci baju-bajunya. Tapi jika dia bilang sedang libur, Taeyong pasti akan datang ke sini. Sekarang ia tidak ingin bertemu dengan Taeyong. Ia masih memikirkan masalah dirinya dengan hubungan Ren dan Yeri. Toko sedang sepi, jawab Yen singkat. Aku merindukanmu Yen. Bagaimana kalau nanti sepulang kau bekerja kita makan malam bersama, ajak Taeyong. Kau mau mengajakku makan di luar, kamu tidak takut ada berita tentangmu lagi? Apa kamu akan memakai masker terus saat kita akan makan? Pasti sangat menyusahkan bagimu jika mengajakku keluar. Taeyong menggigit bibir bawahnya, tenggorokannya pun terasa cekat. Sudah ya, ada pelanggan, ucap Yen dan langsung menutup sambungan teleponnya. Taeyong hanya menghela nafas panjang, ia sangat merindukan wanita itu. Sekarang ia tidak peduli lagi jika semua orang tahu tentang Yen. Yang terpenting Yen bisa kembali lagi ke pelukannya. Sang seni menyuruh untuk membuat kelompok belajar masing-masing beranggota 5 orang. Ren langsung menoleh ke arah Yeri yang hanya menunduk menatap bukunya. Lelaki tinggi itu pun bangun dari tempat duduknya dan menghampiri Yeri di bangkunya. Gajah satu kelompok denganku, ucap Ren langsung memegang tangan Yeri. Namun gadis itu langsung menarik tangannya dan beranjak menuju meja Ken. Ren menatap punggung gadis itu. Ken, aku ikut di kelompokmu ya, tanya Yeri langsung duduk di samping Ken membuat Ren menggigit bibir bawahnya. Ken kelihatan bingung lalu melihat ke arah Ren. Baiklah. Song Senim pun datang. Ayo semuanya duduk di kelompok masing-masing, serunya. Ren pun langsung kembali duduk di bangkunya. Kalian sedang bertengkar ya? Tumben Yeri tidak mau masuk ke kelompokmu. Biasanya dia langsung meluncur ke sini, bisik Jungkyu. Hanya masalah kecil, jawab Ren singkat. Jam pulang sekolah pun berbunyi. Yeri benar-benar tidak menghiraukan Ren seharian ini. Ren kembali menghampiri Yeri. Ia merasa Yeri hanya butuh kalimat penyemangat agar kekasihnya itu kembali mau berbicara dengannya. Ren mengulurkan tangannya pada gadis itu. Gajah, kita pulang bersama, gumannya lembut. Yeri tidak menghiraukan lelaki itu dan langsung beranjak menuju keluar kelas. Ren menatap Yeri dan menyusul langkah gadis itu. Yeri, tunggu.
Ren akhirnya berhasil meraih tangan Yeri di depan kelas mereka. Ya, lepaskan, seru Yeri membuat siswa-siswa yang berhamburan keluar kelas untuk pulang langsung berhenti dan menoleh ke arah mereka. Ren sedikit tersentak kaget dengan sikap Yeri. Ia langsung berhenti dan menatap gadis itu lekat. Jika aku ada salah padamu, beritahu aku di mana salahku. Soal masalah hubungan ibuku dan ayahmu, kita bisa bicarakan masalah itu baik-baik. Jangan mendekatiku lagi, seru Yeri membuat semua siswa yang memperhatikan mereka juga tak kalah kaget. Weh, tanya Ren pelan. Mata Yeri memerah dan langsung melempar kalung Yen pemberian Ren dulu ke arah lelaki itu. Kalung itu pun terjatuh di lantai tepat di kaki Ren. Itu aku kembalikan, aku tidak ingin bernasib sama dengan ibumu. Kau pasti akan seperti ayahmu nanti, memiliki simpanan dan kemudian membuang simpananmu setelah kau mendapat semuanya. Seru Yeri membuat hati Ren benar-benar hancur ketika mendengarnya. Teman-teman yang lain menonton itu langsung berbisik-bisik. Aku benar-benar tidak menyangka kalimat itu keluar darimu dan menuduhku seperti itu, gumam Ren dengan suara sedikit bergetar. Jika aku ada salah padamu, aku minta maaf Yeri, tapi kumohon jangan ungkit-ungkit masalah keluargaku. Seburuk apapun ayahku di matamu, dia tetap orang yang sangat baik bagiku, gumam Ren pelan. Lelaki tinggi itu lalu berbungkuk ke bawah dan mengambil kalung milik Yen yang tadi dilempar oleh Yeri. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan mendekatimu lagi, ucap Ren datar dan langsung beranjak pergi. Yeri mengikuti bibir bawahnya, menatap punggung Ren yang mulai menjauh dari pandangannya. Nicole memperhatikan Ren yang lewat di depannya, pandangannya terus menatap lelaki tinggi itu tanpa berkedip. Yeri melihat sekitar, banyak siswa yang masih memperhatikannya. Wah, dia medusin Ren di hadapan semua orang, ucap salah satu siswi. Dia juga berani mengungkit masalah keluarga Ren di depan umum. Aku yakin Ren pasti sangat sakit hati. Alasannya benar-benar tidak masuk akal. Meskipun ayahnya seperti itu, belum tentu Ren akan begitu juga kan? Menurutku Ren orang yang baik, jadi dia tidak mungkin seperti ayahnya. Dulu dia mati-matian yang mengejar Ren hingga melupakan harga dirinya. Sekarang dia sudah mendapatkan Ren, tapi dia sendiri yang malah membuang begitu saja. Dia bahkan lebih buruk dari Tuan Taeyong. Dia benar-benar tidak tahu diri. Ren bisa dengan mudah mendapatkan gadis yang jauh lebih cantik darinya. Air mata Yeri pun mengalir keluar. Ia tidak tahan lagi mendengar ucapan teman-teman yang lain. Gadis itu pun langsung beranjak pergi menerobos kerumunan. Yen yang dari tadi mengirim pesan pada Ren tidak mendapat balasan apapun dari putranya itu hingga sekarang. Yen malah nafas, ia takut Ren akan membencinya jika lelaki itu terus-terusan salah paham. Yen ingin mengajaknya bicara dan menceritakan semuanya kalau ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Chanyeol. Yen juga memikirkan Yeri, gadis itu pasti sangat syok. Ia ingin menjelaskan semuanya pada anak-anak muda itu. Tiba-tiba ponsel Yen berbunyi. Chanyeol, gumannya, lalu panggilan dari pria itu. Halo, apa kau ada waktu malam ini? Mumpung kau libur, aku ingin mengajak makan malam bersama, ucap Chanyeol. Chanyeol, tapi aku masih memikirkan masalah Ren dan Yeri, guman Yen. Kurencana justru aku mengajakmu makan malam untuk membahas masalah ini, jawab Chanyeol. Yen diam sejenak memikirkan perkataan pria itu. Yen, kau mau kan? Tanya Chanyeol lagi. Baiklah, jawab wanita itu akhirnya. Oke, nanti jam 8 malam aku akan menjemputmu. Taeyong mengendarai mobilnya sembari tersenyum tipis. Ia menatap karangan bunga mawar yang akan ia berikan pada Yen. Semoga wanita itu senang dengan pemberiannya dan menerima ajakan makan malamnya. Beberapa menit kemudian, pria itu pun sampai di rumah Yen. Keningnya sedikit mengkerut begitu melihat ada sebuah mobil terparkir tak jauh dari rumah Yen. Namun Taeyong berpikir itu adalah mobil milik tetangga di dekat sana. Pria itu pun memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil yang tak kalah mewah itu. Tak lupa, Taeyong juga mengambil bunga mawar yang akan ia berikan pada Yen. Chanyeol duduk di sofa sembari menunggu Yen selesai bersiap-siap. Suara ketukan pintu terdengar. Chanyeol melihat ke arah kamar Yen. Tidak ada tanda-tanda wanita itu akan keluar. Chanyeol pun memutuskan untuk membuka pintu. Ia menebak yang datang pasti Ren lagi. Chanyeol membuka pintu dan melihat sosok pria sedang berdiri di depannya sembari membawa bunga mawar di tangannya.
Taeyong menatap pria yang membukakan pintu itu lekat. Bunga mawar yang ia genggam pun terjatuh begitu saja ke bawah. Chanyeol tersenyum ketika tahu yang datang itu adalah Taeyong. Oh, ada Tuan Kim. Rahang Taeyong mengeras dan langsung mencengkeram kuat ke arah kemeja Chanyeol. Apa yang kau lakukan di sini? Serunya. Aku di sini. Aku ada janji makan malam dengan Yen. Jawab Chanyeol santai. Emosi Taeyong semakin memuncak. Siapa yang memberimu izin makan malam dengan istriku? Desisnya. Chanyeol menghela nafas dan menepis tangan Taeyong. Istri? Simpanan maksudmu? Yen saja tidak pernah bilang jika kau adalah suaminya. Ucapnya kemudian tertawa kecil. Taeyong langsung menendang perut Chanyeol membuat pria itu tersungkur seketika. Yen yang keluar dari kamarnya pun kaget melihat keributan di depan pintu rumahnya. Chanyeol berencana Yen langsung menghampiri pria yang sedang tersungkur di lantai, membuat Taeyong semakin memanas. Taeyong langsung meraih tangan Yen dan menarik tangan wanita itu menjauh dari Chanyeol. Kau menolak ajakanku makan malam, tapi kau malah pergi bersama pria lain. Aku benar-benar tidak menyangka kau telah berubah seperti ini, Yen. Jawab Taeyong dengan mata memerah. Bukan seperti itu, ada sesuatu yang akan kami bicarakan, jawab Yen. Apa yang akan kalian bicarakan? Kau bisa bicara denganku, Yen. Kenapa harus dengan pria itu? Ucap Chanyeol dengan nada semakin meninggi. Chanyeol langsung datang dan menarik tangan Yen menjauhi Taeyong. Berhentilah membentak seorang wanita, Taeyong. Kau tidak tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya aku jangan ikut campur dengan urusanku. Gajah, kita pergi makan malam. Cetus Taeyong lalu memegang tangan Yen. Namun Yen langsung menolak, membuat dada Taeyong semakin nyeri dengan sikap wanita itu. Aku tidak bisa, gumam Yen sembari menggeleng pelan. Kening Taeyong mengkerut. Kenapa aku tidak bisa? Kau lebih memilih pergi bersama Chanyeol. Kau tenang saja, Yen. Mulai sekarang aku tidak akan merahasiakan hubungan kita. Biarkan semua orang tahu. Aku tidak peduli lagi dengan semua orang di luar sana. Sebaiknya kamu pulang saja, Taeyong. Taeyong benar-benar tidak menyangka wanita itu malah mengusirnya. Chanyeol pun tersenyum penuh kemenangan melihat kejadian ini. Pulanglah, kamu hanya membuat keributan di sini dan membuat tetanggaku tidak nyaman, ucap Yen. Taeyong malah nafas panjang dan akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, maaf sudah mengganggu rencana makan malam kalian. Taeyong langsung berbalik dan kemudian menatap bunga mawar yang ia bawa tadi tergeletak di bawah. Taeyong menginjaknya lalu menendang bunga itu ke samping dan kembali melanjutkan langkahnya. Yen menatap punggung Taeyong lalu pandangannya turun melihat bunga mawar yang kelopaknya sudah sebagian terlepas dari tangkainya karena injakan kaki Taeyong. Chanyeol kemudian menepuk bahu Yen pelan. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Gajah, kita berangkat sekarang. Bukankah kau ingin kita membicarakan soal Ren dan Yeri? Yen mengangguk pelan dan menyetujui ucapan pria itu.